Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 2 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir SHMH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kekuasaan kehakiman. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Isharul Luman dengan NIM 742352020051. Selanjutnya ada saya sendiri atas nama Andi Prita Andini dengan NIM 742352020044. Lalu yang berikutnya ada Sri Wahyuni dengan NIM 742352020054. Selanjutnya ada Muhammad Adnan Saputra Umar dengan NIM 742352020056. Dan yang terakhir ada Aldi Fitra Rahman dengan NIM 01184408. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul kekuasaan kehakiman. Satu prinsip dasar negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan independensi dan imparsialitas kepada Badan Peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman serta kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparsialitas ini diperlukan untuk menjaga agar peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan objektif. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 memiliki implikasi yang signifikan terhadap lembaga-lembaga negara, terutama dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebelum perubahan, kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum dan memutuskan sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan jika terjadi suatu pelanggaran hukum. Badan-badan kehakiman lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Menurut prinsip independent of judiciary, kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain, terutama pemerintah. Ini berarti bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran hukum tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Badan-badan kehakiman lainnya juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR, DPR, dan Presiden. Ini penting agar kekuasaan kehakiman dapat memastikan bahwa pemerintahan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan negara hukum tetap dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman memainkan peran penting dalam menjaga agar pemerintah dijalankan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Sebagai cabang kekuasaan yang terpisah, kekuasaan kehakiman di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan memutuskan sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini dipimpin oleh Mahkamah Agung dan merupakan lembaga mandiri, tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain, terutama pemerintah. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran hukum. Badan-badan kehakiman lainnya juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar, akan tetapi dijelaskan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 menyatakan bahwa yang pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Yang kedua, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang kekuasaan kehakiman tidak dinyatakan secara tegas bahwa kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang merdeka. Lemahnya perlindungan hukum terhadap independensi dan imparsialitas lembaga kekuasaan kehakiman di era Orde Baru membuat lembaga tersebut mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga di luar peradilan. Oleh karena itu, pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terutama bab tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pada pasal 24 dan pasal 25. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat prinsip independent of judiciary yang menjamin bahwa kekuasaan kehakiman dapat dijalankan tugasnya secara adil. Kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan pada sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman awalnya diatur dalam pasal 2 pasal yaitu pasal 24 dan pasal 25. Setelah mengalami perubahan, kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan pasal 25. Kekuasaan kehakiman kini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, struktur dan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi lebih kompleks setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan negara yang merdeka dan mandiri ini merupakan salah satu perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 24 yang diubah isinya menjadi berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Setelah perubahan Undang-Undang 1945, ada 3 lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman yaitu MA atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Namun menurut pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hanya MA dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sedangkan KY atau Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan tersebut dan sering disebut sebagai lembaga ekstrayudisial. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga kekuasaan yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji pengaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.
ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun ditolak oleh anggota DPUPKI lainnya karena alasan tidak sesuai dengan trias politika dan kurangnya sarjana hukum yang memiliki pengalaman dalam hal ini. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi didirikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan untuk menjamin bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri dinyatakan dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Komisi Yudisial sebagai bagian dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1969, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan-perubahan tersebut termasuk penambahan lembaga negara baru, salah satunya adalah Komisi Yudisial. Pasal 24B hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial dibentuk sebagaimana lembaga konstitusional yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk menegakkan kehormatan dan perilaku hakim di Indonesia. Komisi Yudisial juga memiliki peran sebagai pengawas dan posisi yang sangat strategis atau fundamental dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya, sehingga memiliki kewenangan untuk mengawasi pengadilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung menangani semua konflik peristiwa antara person dan atau antar res person, termasuk masalah-masalah hasil pemilu. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan ini memungkinkan Komisi Yudisial untuk mencari calon hakim agung yang kemudian diuji kelayakannya dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Mekanisme penjaringan calon hakim agung ini merupakan perwujudan dari sistem negara demokrasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses seleksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dianggap sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, rekrutmen hakim agung yang transparan dan terbuka. Selanjutnya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar. Juga sejalan dengan semangat reformasi yang dilakukan di Indonesia, yaitu untuk membangun negara hukum yang bertanggung jawab, adil, dan sejahtera. Dengan adanya pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi terwujudnya negara hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebaiknya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu pengadilan berjenjang Mahkamah Agung dan pengadilan tunggal Mahkamah Konstitusi.
Pengadilan berjenjang adalah sistem pengadilan yang terdiri dari beberapa tingkatan atau tingkat yang berbeda. Setiap tingkat pengadilan dapat menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan kompetensinya. Biasanya, pengadilan berjenjang terdiri dari pengadilan tingkat pertama atau disebut pengadilan negeri, pengadilan tingkat kedua atau disebut dengan pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat ketiga atau disebut dengan pengadilan agung atau mahkamah agung. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan pengadilan tunggal. Pengadilan tunggal adalah sistem pengadilan yang hanya terdiri dari satu tingkat atau tingkat pengadilan saja. Dalam sistem ini, semua perkara dapat ditangani oleh satu pengadilan tunggal tanpa harus melalui tingkat-tingkat pengadilan yang berbeda, seperti dalam sistem pengadilan berjenjang. Sistem pengadilan tunggal biasanya lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan sistem pengadilan berjenjang. Namun, sistem ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan jika pengadilan tunggal tidak memiliki keahlian yang cukup untuk menangani semua jenis perkara.